Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahlevi Dwi Yaumah Hadid dengan NIM 09031281924159 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis pada studi kasus Sistem Informasi Penjualan Jam Tangan Toko Romeo Juliet. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah sebuah analisis yang membandingkan jumlah biaya dengan jumlah manfaat dalam pengembangan sebuah sistem dengan tujuannya akan dihasilkan keputusan apakah sebuah sistem layak untuk dikembangkan atau tidak. Pada layar saya terdapat sebuah tabel yang isinya biaya dan manfaat yang akan kita gunakan untuk menghitung cost benefit analysis. Nah, pada tabel yang poin pertama bisa kita lihat terdapat biaya pengadaan. Biaya pengadaan hanya terdapat pada tahun ke-0 yang terdiri dari biaya pembelian perangkat keras sebesar 14 juta rupiah dan biaya pembelian lisensi perangkat lunak sebesar 1 juta rupiah. Biaya yang selanjutnya yakni biaya proyek. Biaya proyek sama seperti biaya pengadaan hanya terdapat pada tahun ke-0 yang terdiri dari biaya konsultan yang terbagi lagi menjadi biaya untuk project manager sebesar Rp6.600.000, biaya untuk sistem analis Rp6.150.000, biaya untuk bisnis analis sebesar Rp4.800.000, biaya untuk programmer sebesar Rp6.150.000, biaya untuk database administrator sebesar Rp2.100.000, biaya untuk UI designer sebesar Rp800.000, dan biaya untuk web designer sebesar Rp2.400.000. Nah, selanjutnya ada biaya pada tahap investigasi awal. Terdiri dari biaya pengumpulan data sebesar Rp200.000, biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp350.000, biaya sewa mobil sebesar Rp800.000, dan biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.700.000. Pada tahap selanjutnya, yakni tahap analisis sistem, terdiri dari biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp300.000, dan biaya manajemen dan staf sebesar Rp600.000. Pada tahap selanjutnya, tahap desain sistem, terbagi lagi menjadi biaya ATK dan dokumentasi, namun jumlahnya di sini adalah 0, dan yang selanjutnya biaya manajemen dan staf sebesar Rp600.000. Tahap selanjutnya, tahap implementasi dan integrasi sistem, terbagi lagi menjadi biaya ATK dan dokumentasi dengan jumlahnya 0, dan biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.800.000. Pada tahap selanjutnya, tahap pengujian sistem, terdapat biaya konversi data dan hosting sebesar Rp200.000, biaya pelatihan user sebesar Rp200.000, dan biaya manajemen dan staf sebesar Rp600.000. Nah, biaya pengadaan dan biaya proyek apabila kita totalkan, didapatlah jumlahnya sebesar Rp51.350.000. Inilah biaya pada tahun ke-0. Nah, yang selanjutnya ialah biaya operasi dan perawatan. Biaya operasi dan perawatan terdapat pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Karena biaya operasi dan perawatan hanya akan muncul ketika sistem yang kita kembangkan sudah jadi nantinya. Nah, di sini biaya operasi dan perawatan terbagi menjadi biaya personil, biaya overhead, dan biaya perawatan hardware. Biaya operasi dan perawatan pada tahun pertama jumlahnya sebesar Rp1.650.000, biaya operasi dan perawatan pada tahun kedua sebesar 2 juta, biaya operasi dan perawatan pada tahun ketiga Rp2.500.000, dan biaya operasi dan perawatan pada tahun keempat sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan. Keuntungan ini terbagi menjadi dua lagi, yakni keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Keuntungan berwujud itu terdiri dari pengurangan biaya operasional, pengurangan biaya karena kesalahan proses, peningkatan keuntungan penjualan, serta pengurangan biaya persediaan. Nah, keuntungan ini sama halnya dengan biaya operasi dan perawatan. Hanya ada pada tahun ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, total keuntungan berwujud pada tahun pertama itu 7 juta, keuntungan berwujud pada tahun kedua itu Rp9.500.000, keuntungan berwujud pada tahun ketiga itu Rp12.500.000, dan keuntungan berwujud pada tahun keempat itu sebesar Rp15.500.000. Nah, keuntungan tidak berwujud terdiri dari peningkatan layanan kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, dan peningkatan kualitas keputusan manajemen. Keuntungan tidak berwujud sama seperti keuntungan berwujud terdapat pada tahun 1, 2, 3, dan 4.
Keuntungan tidak berwujud pada tahun pertama 8 juta rupiah, keuntungan tidak berwujud pada tahun kedua 10.500.000 rupiah, keuntungan tidak berwujud pada tahun ketiga 12.500.000 rupiah, dan keuntungan tidak berwujud pada tahun keempat sebesar 15.500.000 rupiah. Nah, keuntungan tadi kita sebut juga manfaat di sini. Maka jika kita totalkan manfaatnya, yakni pada tahun pertama yakni 15 juta, pada tahun kedua 20 juta, pada tahun ketiga 25 juta, dan pada tahun keempat 31 juta. Selanjutnya ada profit. Profit ini adalah total manfaat dikurang total biaya. Profit pada tahun pertama yakni 13.350.000 rupiah, profit pada tahun kedua 18 juta, profit pada tahun ketiga 22.500.000 rupiah, dan profit pada tahun keempat 28.500.000 rupiah. Profit kumulatif adalah perjumlahan kumulatif pada dari profit tiap tahunnya. Pada tahun pertama profit kumulatifnya 13.350.000 rupiah, profit kumulatif pada tahun kedua 31.350.000 rupiah, profit kumulatif pada tahun ketiga 53.850.000 rupiah, dan proses kumulatif pada tahun keempat sebesar 82.350.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cost benefit analisisnya. Di sini kita akan mulai perhitungannya yang pertama dengan mencari nilai payback period. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana atau investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor atau perusahaan dalam hal ini untuk mengembangkan sebuah sistem. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah mencari total biaya pengadaan pada setahun ke nol. Di sini sudah kita dapat pada tabel di atas, ini total biayanya itu 51.350.000 rupiah. Lalu kita kurangi dengan profit pada tahun ke-1 yakni 13.350.000 rupiah. Didapatlah hasilnya 38 juta. Nah, selanjutnya kita kurangi lagi dengan profit pada tahun kedua sebesar 18 juta. Didapatlah hasilnya 20 juta. Nah, ini kita tidak bisa kita kurangi lagi dengan profit tahun ketiga karena hasilnya akan minus. Oleh karena itu, 20 juta ini kita masukkan ke rumus ini, nah yang nantinya akan dibagi dengan 22.500.000 rupiah. 22.500.000 rupiah ini didapat dari proses tahun ketiga. Lalu dikali 1 tahun dapatlah 0,88 tahun. Sehingga berdasarkan perhitungan payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,88 tahun. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya modal yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas break even point pada waktu 2,88 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan sudah dapat mulai mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Nah, di sini juga ada rumus lain dari payback period, tetapi hasilnya sama saja, didapatlah payback periodnya itu sebesar 2,88 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung nilai return on investment atau ROI. Nah, perhitungan return on investment atau ROI ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Nah, cara mencari nilai return on investment kita harus menjumlahkan terlebih dahulu total biaya dan total manfaatnya karena akan dimasukkan ke dalam rumus di sini di mana ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Nah, total biaya ini didapat dari penjumlahan biaya pengadaan pada tahun ke-0, biaya operasi dan perawatan pada tahun ke-1, biaya operasi dan perawatan pada tahun kedua, biaya operasi dan perawatan pada tahun ketiga, dan biaya operasi dan perawatan pada tahun keempat. Nah, totalnya 60 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Sedangkan total manfaatnya 15 juta pada tahun pertama, 20 juta pada tahun kedua, 25 juta pada tahun ketiga, dan 31 juta pada tahun keempat. Dapatlah total manfaatnya 91 juta rupiah. Rp91 juta rupiah dikurang 60 juta rupiah, yakni 31 juta rupiah, lalu dibagikan dengan 60 juta rupiah,
Didapatlah hasil ROI-nya sebesar 51,6%. Berdasarkan perhitungan ini, sistem akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 51,6% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak untuk digunakan bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya kita menghitung nilai net present value atau NPV dengan tingkat suku bunganya 15%. NPV adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai faktor diskonto. Nah, atau dengan kata lain, NPV adalah arus kas perkiraan pada masa yang akan datang yang disesuaikan dengan saat ini. Rumus NPV-nya yakni NPV sama dengan min nilai proyek ditambah proses tahun ke-1 dibagi 1 ditambah I persen pangkat 1. Nah, I persen di sini maksudnya ialah tingkat bunga diskonto atau faktor diskontonya. Begitu juga proses kedua dibagikan dengan 1 ditambah I persen dipangkatkan 2. Begitu juga sampai proses tahun ke N. Nah, di sini tingkat suku bunganya ialah 15%. Maka NPV-nya untuk menghitungnya ialah min Rp51.350.000 ditambah Rp13.350.000 dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 1. Tambah lagi 18 juta dibagi 1 tambah 0,1 dipangkat 2 ditambah lagi 22.500 dibagi 1 tambah 0,15 dipangkatkan 3 dan 28.500 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 4. Didapatlah hasil NPV-nya sebesar Rp4.958.364,4. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp4.958.364,4. Maksudnya Rp4.958.364,4 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, yang keempat, mencari nilai internal rate return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Diketahui I persennya tadi sebesar Rp4.958.364,4. Ini merupakan NPV positif. Nah, I2 di sini saya buat 20%, maka dapatlah NPV-nya ini minus 959.953,7. Ini NPV negatif. Nah, kita masukkan ke dalam rumus IRR, di mana I1 ditambah I2 dikurang I1 dikali NPV1 dibagikan nanti dengan NPV1 dikurang NPV2. I1-nya 15%, I2-nya 20% dikurang 15%, dikali 4.958.364,4 dibagikan 4.958.364,4 dikurangkan dengan minus 959.953,7. Nah, didapatlah IRR-nya sebesar 19,18%. IRR 19,18% artinya proyek ini menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,18% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima atau layak untuk dikembangkan. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tadi, didapatlah sebuah kesimpulan di mana sistem ini akan layak untuk dikembangkan, di mana perusahaan atau investor akan mendapatkan modalnya kembali hanya dalam jangka waktu 2,88 tahun dengan jumlah keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp4.958.364,4. Sekian.
pembahasan cost benefit analysis pada studi kasus sistem informasi penjualan jam tangan toko Romeo Juliet. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.